Jantung Maura seketika berdebar tidak karuan saat mendengar suara Dilan memanggilnya. Ditambah langkah kaki Dilan terdengar mendekat sampai Maura pun begitu tegang. Apa ini efek dari madu hitam sampai membuat Dilan mendadak berhasrat padanya? Bagaimana ini? Dilan terus melangkah mendekat dan makin mendekat. Sampai saat Maura bisa merasakan kedekatan Dilan, Maura yang tegang pun berbalik menghadap Dilan sambil menyilangkan kedua lengan di depan dadanya. "Kau mau apa? Jangan dekati aku," seru Maura. Dilan yang mendengarnya pun tersentak kaget sampai membelalak. "Kau membuatku terkejut saja. Siapa yang mau menyentuhmu? Hah? Kau pasti kesini karena efek dari madu hitam itu kan? Tapi jangan harap aku mau tidur denganmu. Pergi sana, jangan dekat-dekat," seru Maura lagi. Namun Dilan nampak begitu kesal menatap wanita itu. "Kau pikir aku sudi menyentuhmu? Hah? Sial, aku hanya mau memberikan selimut untukmu, ambil ini." Dengan cepat Dilan mengangkat selimut tipis yang memang sudah diambilnya dari ranjangnya lalu langsung melemparnya tepat menutupi tubuh Maura sampai ke kakinya. Maura mengerjapkan matanya tak percaya, namun ia langsung memeluk selimutnya dengan begitu malu karena ia sudah salah sangka pada Dilan. Sedangkan Dilan sendiri bernapas lega karena ia bisa mengendalikan dirinya. Sungguh mendadak Dilan melihat Maura seperti godaan di sana hingga Dilan terpaksa meraih selimut. Tubuh Maura harus ditutupi dari pandangannya agar hasrat Dilan tidak menggila, dan setelah ditutup seperti ini, Dilan pun merasa sangat aman. Dilan segera kembali ke ranjang lalu membaringkan tubuhnya dan langsung memejamkan matanya. Walaupun ternyata debar jantungnya tidak mau normal. Entah berapa lama Dilan mencoba untuk tidur hingga akhirnya ia benar-benar terlelap. Dilan bangun dan bersiap-siap pagi itu sebelum dia sarapan bersama keluarganya. "Jadi bagaimana khasiat madu hitamnya? Apa sudah dipraktekkan?" goda Paris pagi itu di ruang makan. "Mama, praktek apanya?" protes Dilan. "Kau jangan sok polos, kau sudah punya istri. Untuk apa bersikap malu-malu seperti itu?" "Mama, berhenti bicara tentang itu." "Mengapa harus berhenti? Apanya yang salah? Lagi pula itu bukan pembicaraan yang tabu antara suami dan istri. Mama juga sudah ingin punya cucu." Dilan makin menggeram kesal. "Aku tidak berselera makan," seru Dilan yang langsung beranjak bangkit dari kursinya. Maura sendiri hanya melirik Dilan sedangkan yang lain hanya tersenyum melihatnya. "Hei, Dilan, kau mau kemana? Minum lagi madu hitamnya pagi ini agar kau makin strong," teriak Paris yang diabaikan oleh Dilan. "Ya ampun, anak itu," keluh Paris. Paris pun langsung menatap ke arah Maura yang masih salah tingkah di sana. "Maura, kalau Dilan tidak mau, kau saja yang minum madu hitamnya ya. Mama ingin punya cucu, jadi kalian harus tancap gas. Kau mengerti, Maura?" Maura makin salah tingkah mendengar pesan absurd dari Paris sampai anggota keluarga yang lain hanya tergelak mendengarnya. Seperti biasa, Dilan pergi ke kantor bersama Maura, namun menurunkan Maura tidak jauh di depan gerbang kantor karena Dilan tidak mau ketahuan datang bersama Maura. Dilan pun memberikan banyak pekerjaan untuk Maura dan terus ketus pada Maura sepanjang rapat bersama karena Dilan masih kesal pada semua tentang Maura. "Ya ampun, kapan pekerjaan ini selesai?" keluh Maura di meja kerjanya. Kimi yang melihatnya pun ikut membantu Maura, namun tetap saja pekerjaan itu tidak kunjung selesai. "Ini sudah jam pulang kerja, Maura. Kau pulang saja duluan, Kimi." "Kau tidak ikut pulang?" "Tidak, aku harus menunggu Dilan. Lagi pula pekerjaanku masih banyak. Aku akan mencicilnya dulu." Baiklah, aku pulang dulu, maaf tidak bisa menemanimu." Maura mengangguk lalu kembali berkutat dengan pekerjaannya dan Maura pun sangat sibuk bahkan sampai beberapa hari setelahnya. Dilan seperti sedang menghukum Maura dengan terus menyudutkan Maura dalam setiap pekerjaan yang Maura lakukan beberapa hari itu. Dan hal itu terjadi bukan hanya sekali tapi berkali-kali. "Aku tidak mengerti apa masalahmu, Dilan. Pekerjaanku sudah benar tapi mengapa selalu salah di matamu?" sembur Maura yang sudah masuk ke ruang kerja Dilan. "Benar itu kan menurut penilaianmu, tapi di mataku semuanya salah, Maura."
Kau tahu kalau saja tidak ada hubungan di antara kita, aku pasti sudah memecat karyawan yang tidak kompeten sepertimu. Apa? Ya, kau pikir kau bisa bekerja? Sama sekali tidak. Ijazah dengan lulusan terbaik saja tidak cukup kalau ternyata kau tidak bisa bekerja. Jangan bicara sembarangan, Dylan, aku sudah merasa mengerjakan semuanya dengan sempurna. Aku sudah bilang itu hanya perasaanmu saja, Maura, jadi dengarkan aku, lebih baik kau tanda tangani saja perjanjian pernikahan itu, dan setelah kita bercerai 1 tahun lagi, aku bisa menjamin hidupmu, kau bisa hidup enak tanpa bekerja karena kau memang tidak bisa bekerja. Dylan menyodorkan lagi berkas perjanjiannya dan mendadak Maura pun menyadari bahwa semuanya hanya modus Dylan. Ini ulahmu agar aku menandatangani berkas itu kan? Aku tidak mau, Dylan, aku sudah bilang aku tidak mau. Kau akan rugi sendiri, Maura, kalau sampai kita bercerai tanpa perjanjian, aku sama sekali tidak akan menanggung apapun dan kau akan kembali pada hidupmu yang menyedihkan. Maura membelalak sambil bergidik sejenak mendengar kata cerai. Itu. Siapa yang mau bercerai? Aku tidak mau bercerai. Dylan pun menggebrak meja kesal melihat sikap Maura. Sial, mengapa kau tidak mau bercerai? Maura, kita tidak saling mencintai, apa ini karena uang? Hah, kau akhirnya terbiasa tidur di rumah mewah dan naik mobil pergi bekerja? Hah, kau mulai serakah kan? Nada suara Dylan meninggi sampai Maura tersentak mendengarnya. Sejak pagi tadi memang Dylan agak berbeda dan seperti uring-uringan. Entah apa yang membuat perasaan Dylan begitu buruk sampai Dylan berteriak seperti ini. Tapi Dylan benar-benar tidak bisa ditebak. Itu. Aku sudah bilang aku tidak seperti yang kau pikir, hanya saja kita baru saja menikah. Mengapa kau sudah memikirkan bercerai? Karena aku tidak pernah menginginkan pernikahan ini, aku mau kembali hidup bebas tanpa status apapun dan aku mau bersama wanita yang aku cintai, bukan bersamamu. Maura, aku bahkan sudah bosan melihat wajahmu terus beberapa hari ini, seru Dylan lagi yang membuat Maura pun cukup tersinggung. Namun belum sempat Dylan menjawab, mendadak Jody sudah mengetuk pintu dan mengantarkan tamu untuk Dylan. Ah, silakan masuk, Pak Maura, bawa berkas ini, selesaikan yang ini juga, titah Dylan menambah pekerjaan Maura. Maura pun hanya bisa menghembuskan napas panjangnya sebelum menerima berkas itu dan keluar dari sana. Maura sendiri tidak langsung kembali ke ruang kerjanya melainkan berdiam diri di toilet. Entah mengapa mendadak perasaan Maura sedih juga setelah bertengkar dengan Dylan. Meski Maura berusaha melawan dan tidak menjadi wanita lemah, dia juga wanita yang punya perasaan. Sebagian dari kebanggaannya sebagai wanita mengatakan bahwa dirinya cantik dan pria yang mendapatkannya pasti adalah pria yang sangat beruntung. Tapi sebagian dirinya lagi mulai ragu dengan keyakinannya itu, karena bahkan Dylan tidak menginginkannya dan bosan melihatnya, padahal mereka belum lama bersama. Ah, mengapa perasaanku seperti ini? Rasanya sakit sekali, dasar pria brengek. Cukup lama Maura berdiam di toilet sebelum ia kembali ke ruang kerjanya. Maura bekerja begitu serius dan saat jam pulang kantor tiba, Maura pun langsung mencari Ellie ke rumah sakit. Bagaimana kondisimu hari ini, Ibu? Apa lebih baik lagi? Ellie yang mendengarnya pun mengangguk dan belum bisa bicara karena masih ada alat bantu napas yang terpasang padanya. Syukurlah kalau kau lebih baik, Ibu. Mereka juga bilang 2 hari ini kondisimu mengalami kemajuan pesat, bahkan besok kalau tidak ada perubahan kondisi, mereka akan mencabut alat bantu napas ini, kau akan segera kembali berbicara lagi, Ibu. Ellie kembali mengangguk dengan lebih bersemangat. Ellie pun mengangkat tangannya dan membelai pipi Maura sampai Maura begitu terharu. Kau akan segera sehat lagi dan kita akan kembali berkumpul di rumah, Ibu, aku sangat menantikannya. Lagi-lagi Ellie mengangguk sambil mencoba tersenyum dan tatapannya seolah berterima kasih pada Maura. Sungguh saat melihat kondisi ibunya membaik seperti ini, Maura sama sekali tidak menyesal memutuskan menikah dengan Dylan, walaupun ada sebagian perasaannya yang masih tidak bisa dijelaskan karena tiba-tiba menikah. Maura pun menemani Ellie di sana sampai akhirnya Nico juga datang lagi malam itu setelah pulang ke rumah untuk mandi.
Apa dia memperlakukanmu dengan baik, Kak? Tanya Nico saat mereka sudah duduk berdua di luar ruangan Ellie. Apa maksudmu, Nico? Aku hanya takut kau tidak bahagia, Kak. Kau menukar kebebasanmu demi kesembuhan ibu. Karena itu aku mau memastikan kalau kau bahagia. Sungguh seandainya aku bisa menggantikanmu, aku akan melakukannya. Nico bicara dengan begitu serius sampai Maura hampir menangis mendengarnya. Sejak kapan Nico menjadi begitu dewasa padahal umurnya baru 14 tahun? Maura pun berusaha tetap tersenyum sambil menatap Nico. Nico, kau itu masih SMP, tugasmu hanya belajar saja dan merawat ibu, tidak usah memikirkan yang lain-lain, lagi pula aku sangat bahagia dengan pernikahanku. Aku menjadi istri pria kaya, aku tinggal di rumah besar, mertuaku sangat baik, dan saudara iparku juga sangat baik. Jadi jangan khawatir ya. Maura mengatakan banyak hal untuk menenangkan Nico sebelum Maura mengajak Nico bercanda agar Nico tidak terlalu tegang. Dan mereka pun menghabiskan waktu untuk makan malam bersama dan saling bercerita seperti saat kemarin waktu mereka masih tinggal bersama. Di sisi lain, Dylan lembur malam itu dan ia masih begitu sibuk sampai tidak sempat mengecek ponselnya. Suasana hatinya sedang sangat buruk dari pagi karena Skila. Itulah yang membuat Dylan mendadak tidak bisa menahan amarahnya pada Maura. Sit, keluh Dylan lagi sambil menatap ponselnya. Tadi pagi Dylan menelepon Skila karena mendadak Dylan begitu merindukan kekasihnya itu namun Skila tidak meresponnya. Dylan terus menelepon dan akhirnya Skila mengangkatnya sambil marah-marah karena katanya Skila sedang bekerja. Walaupun nyatanya Dylan mendengar background seperti di klub malam. Saat di Indonesia sudah pagi, di Amerika memang masih malam dan Dylan tidak pernah menyukai kehidupan liar Skila di malam hari. Jadi kau tidak mengangkat teleponku karena kau sedang ada di klub malam, Skila, geram Dylan saat menelepon Skila tadi pagi. Klub malam apa? Aku sedang bekerja, Hani. Jangan membohongiku, Skila. Pekerjaan apa yang dilakukan dengan background suara seperti itu? Aku tidak berbohong, Dylan. Kau tahu sendiri pekerjaanku kan? Kau itu artis, bukan wanita penghibur. Sit, Dylan, kau mau mengataiku. Dengarkan aku. Dylan, aku sedang bekerja dan kau tahu aku tidak pernah suka diganggu saat sedang bekerja kan? Jangan meneleponku dulu. Blok, Skila menutup teleponnya dan Dylan pun tidak berhenti mengumpat karenanya. Dylan pun tidak menelepon Skila lagi karena di Amerika memang sudah larut malam dan Skila harus tidur. Namun Dylan tidak suka dengan cara Skila yang selalu mengutamakan pekerjaan dibanding dirinya. Memang selama ini Skila selalu begitu, pekerjaan nomor satu bagi Skila sampai Dylan merasa diabaikan, namun Dylan yang sangat sabar dalam cinta pun terus berusaha memaklumi. Cinta memang bisa membuat seseorang menjadi gila. Begitu juga yang dialami oleh Dylan yang masih terus tergila-gila pada Skila. Dylan pun melirik jam tangannya sebelum ia meraih ponselnya. Sekarang sudah pagi di sana dan Skila pasti sudah bangun, gumam Dylan yang berniat menelepon Skila lagi dan minta maaf pada wanita itu. Ya, Dylan selalu mengubur jauh-jauh egonya setiap berhadapan dengan Skila dan Dylan memutuskan untuk mengalah lagi kali ini. Namun Dylan segera mengernyit saat ternyata ada pesan dari Maura yang mengatakan bahwa ia akan pulang sendiri karena Maura akan mengunjungi tempat lain sebelum pulang. CK, kemana lagi dia? Sudah menikah tapi suka sekali keluyuran sendiri. Tapi baiklah, itu tidak ada urusannya denganku. Asal dia tidak pergi bertemu pria lain saja, tapi pria lain, sial, aku masih tidak yakin wanita seperti apa Maura itu, untuk ukuran wanita polos. Dia terlalu berani dan kurang ajar. Selain itu, wanita polos tidak akan menikah demi uang. Pasti dia memang bukan wanita baik, sial. Dalam kekesalannya, Dylan pun mencoba menelepon Skila lagi. Dylan menunggu dan menelepon lagi sebelum akhirnya telepon itu diangkat. Halo, Dylan menghela nafas lega mendengar suara Skila. Apalagi dari suaranya, Dylan tahu Skila baru saja bangun tidur. Good morning. Skila, kau baru bangun, maaf, aku mengganggumu, sapa Dylan dengan nada suara yang lebih lembut. Tidak, Hani.
Dilan tersenyum mendengar Skila sudah memanggilnya Hani lagi, yang berarti Skila sudah tidak marah padanya. Skila sayang, aku mau minta maaf tentang tadi. Aku tidak bermaksud mengataimu, sayang, aku hanya terlalu merindukanmu, tapi karena kau tidak merespon, aku emosi, aku salah, sayang, maafkan aku. Tidak apa, Hani, aku memahamimu. Berhubungan jarak jauh memang melelahkan dan sering terjadi salah paham. Apalagi orang tuamu tidak menyukaiku, aku tidak bisa mengendalikan apa yang mereka pikirkan atau bicarakan tentang aku. Mereka tidak pernah bicara apapun, sayang, tapi baiklah, tidak usah dibahas lagi. Skila, apa jadwalmu hari ini? Beritahu aku. Belum sempat Skila menjawabnya, mendadak suara seorang pria dengan bahasa Inggris terdengar di sana sampai membuat Dilan menegang. Come on, baby, kita lakukan sekali lagi. Kau begitu seksi. Skila langsung menjauhkan teleponnya dan untuk sesaat keadaan hening. Namun kedua mata Dilan sudah membelalak lebar. Skila, siapa itu? Skila, kau dengar aku? Siapa itu? Kau bersama siapa pagi-pagi begini? Bukankah kau baru saja bangun tidur? Skila, bentak Dilan penuh amarah. Cukup lama Skila tetap diam sampai Dilan begitu frustasi. Namun tidak lama kemudian, Skila kembali di teleponnya. Aku sedang yoga, Dilan, nanti lagi ya, Honey, I love you, blok. Lagi-lagi Skila menutup teleponnya sampai Dilan pun tidak bisa menerimanya. Sial, Skila, brengsek, apa yang kau lakukan di sana? Yoga, kau pikir aku bisa dibohongi? Dengan siapa kau di sana? Teriak Dilan. Dilan mencoba menelepon Skila lagi, namun Skila tidak mengangkatnya lagi. Skila, sial. Debar jantung Dilan sudah memacu kencang saat ini mengingat suara pria di telepon tadi. Suaranya tidak terdengar seperti suara pria muda, tapi setengah tua, sampai membuat kemarahan Dilan pun sampai ke ubun-ubun. Dilan terus mengumpat kesal sampai membanting ponselnya saat Skila tidak pernah mengangkat teleponnya lagi, namun untungnya, ponsel Dilan tahan banting. Sungguh Dilan sampai tidak bisa berkonsentrasi kerja lagi dan memutuskan untuk pulang saja. Namun kemarahan Dilan makin menjadi saat mendapati ternyata Maura belum pulang ke rumah. Dilan pun menunggu wanita itu dengan tetap emosi dan begitu Maura pulang, Maura pun menjadi pelampiasan amarah Dilan. Dari mana kau? Mengapa jam segini kau baru pulang, Maura? Aku berkumpul bersama keluargaku. Jangan alasan, Maura, katakan, kau pergi dengan pria mana? Hah, seru Dilan yang langsung mencekal lengan Maura sampai Maura tersentak merasakannya. Dilan, sakit, ada apa denganmu? Kau pasti pergi dengan pria lain kan? Kau wanita murahan, desak Dilan yang otaknya sudah penuh dengan pikiran akan Skila bersama pria lain. Apa maksudmu, Dilan? Tidak ada pria manapun selain adikku? Adik, kau pintar sekali berakting, Maura. Siapa yang berakting? Ada apa denganmu, Dilan? Dilan yang sudah penuh emosi pun tidak mau banyak bicara dan langsung menarik Maura lalu menghempaskan tubuh Maura ke ranjang. Apa-apaan ini, Dilan? Maura pun berusaha untuk bangkit dari ranjang, namun Dilan sudah naik ke ranjang dan dengan cepat mengungkungnya. Maura masih berusaha memberontak dan mendorong dada Dilan sebelum akhirnya Dilan menahan kedua tangan Maura juga sampai Maura tidak bisa bergerak dan tetap berbaring di bawah Dilan. Dilan, lepaskan, apa yang kau mau? Pekik Maura ketakutan dan dengan jantung yang berdebar kencang. Namun Dilan malah menyeringai. Kau tidak mau menandatangani perjanjian dan tidak mau bercerai kan? Kalau begitu lakukan kewajibanmu sebagai seorang istri, Maura. Maura langsung membelalak mendengarnya dan makin ketakutan. Kamu gila, Dilan, lepaskan aku, lepaskan aku. Alih-alih melepas, Dilan malah memegangi Maura makin erat dan menatapnya dengan tatapan yang mencemooh. Mari kita lihat betapa hebatnya wanita yang dibayar ibuku ini.